Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbir Wibowo dari UPBJJ Jakarta. Kali ini kita akan melakukan tugas 2, pemrograman berbasis perangkat bergerak. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Ya, di sini untuk soal tugas 2-nya. Ya, soal tugas 2, buatlah proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat seperti berikut ya. API ini menampilkan data perakiraan cuaca di Jakarta termasuk temperatur per jam. Buatlah tampilan sederhana dengan ketentuan tampilan data atribut, kolom, fields berikut, kolom dan field sebagai berikut. Time, temperatur ya, time untuk waktu pengukuran, dan temperatur suhu per jam dalam derajat Celcius. Desain tampilan agar mudah dibaca, misalnya dalam bentuk list atau table sederhana. Oke, langsung saja kita ke VS Code-nya. Oke, sebelumnya saya sudah membuat ya, supaya tidak lama videonya. Untuk struktur yang saya buat seperti ini ya. Untuk struktur yang saya buat ada di dalam SCRC itu ada komponen, router, service, themes, view, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita ke struktur utamanya ya. Kita lihat di home page, yaitu struktur, view, dan home page. Nah, di sini menampilkan tampilan utama dari sebuah website yang saya bangun. Oke, untuk komponen-komponen pendukungnya ada di komponen hourly scroll.view. Ini untuk menampilkan suhu per jam, dan time chart ini untuk berfungsi untuk grafik suhu ya. Ada juga API.ts ini untuk mengambil data dari sebuah API, dan ada index.ts ini untuk konfigurasi rootnya. Oke, kita akan menjelaskan dulu untuk API.ts nya. Saya menggunakan function spec_hourly. Function spec_hourly ini untuk mengambil API ya, API tersebut yang tadi dijelaskan di soal, pakai API nya, pakai API OpenMateo, lalu memproses data time dan temperatur menjadi array. Lanjut ke home page view. Ini yang tadi saya jelaskan untuk halaman saya ya. Untuk cuaca saya menggunakan ini. Saya bisa jelaskan untuk kenapa ada panas, cerah, dan berawan. Jadi lebih dari 30 derajat Celcius itu panas, dan lebih dari 24 derajat Celcius itu cerah atau berawan, dan kurang dari 24 derajat Celcius itu sejuk. Oke, dan saya tambahkan di home page view ini tombol refresh untuk mengambil data baru setiap jamnya, dan hour scroll view ini untuk menampilkan jam dan suhu dalam bentuk horizontal. Saat diklik, suhu utama akan berubah, berarti suhu utamanya akan berubah. Kalau saya diklik per jamnya, misalnya jam 12, jam 1, jam 2, dan seterusnya. Dan time chart ya, time chart ini berfungsi untuk melihat grafik suhu. Saya menggunakan chart DS untuk menampilkan grafik suhu dalam 48 jam ke depan. Oke, langsung saja kita ke website saya. Pertama kita buka terminal, lalu kita ketik Ionic Server ini untuk menjalankan program Ionic yang saya buat. Oke, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk tampilan website saya, perakiraan Jakarta untuk judulnya, dan di sini yang tadi saya bilang tombol refresh untuk mengambil data baru. Oke, di sini untuk derajatnya ya 28 derajat Celcius, berarti itu cerah atau berawan seperti tadi yang saya jelaskan di home view-nya.
itu saya menambahkan ada tanggal 14 Mei 2026 jam 23.00. Dan ini untuk grafiknya yang tadi saya bilang di time chart. Oke, ini untuk detail per jamnya. Nah, tadi saya juga bilang kalau misalnya dipencet per jam, nanti untuk tampilan derajatnya akan berubah seperti ini. Tadi kan 28 derajat jadi 26, lanjut 26,4 dan seterusnya ya. Oke, ini untuk tampilan di website saya. Kita coba di mobile. Nah, ini untuk tampilan mobile. Kalau kita lihat dari HP ya, seperti ini tampilan mobile-nya. Masih hampir sama tapi lebih kecil saja. Oke. Nah, jadi menurut saya sudah tidak ada error ya untuk website saya untuk tugas 2 kali ini. Oke. Oke, gitu saja tugas 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.